gimana? Dulu dia bilang, ini Surabaya deh, emang mau kemana deh? Waduh, ini Surabaya di mana Surabaya? Saya bilang gitu kan. Iya Surabaya, emang dari mana deh? Katanya gitu kan. Dari Maumere Pak, gitu kan. Gue dapat perunggu. Sebenarnya juga Masih di perunggu juga. Kalah sebenarnya dari Sumut, itu juga gue dicurangin. Udah nggak bisa, udah sah dia di DKI katanya gitu kan. Udah nggak bisa kemana-mana. Dan Kok nggak bilang-bilang katanya gitu kan. Kalian kemana aja selesai pon kami ajuin kalian diam aja. Sekarang baru kalian minta gitu kan. Udah banyak dulu wartawan udah mau ngangkat kisah gua, masa gua gitu. Cuman gua selalu bilang enggak ada bang gitu. Baru di sini doang nih. eksklusif ini berarti bro. Oh. Gue pernah lah denger lu tuh hampir jadi kurir narkoba. Zenwalk Harianto. Oi, balik lagi bersama Zenwa. Tentunya di podcast Zenwa. Dan kita masih bersama Laude Abdul Haris Sofian. Naga Buton. Kemarin Lang Buton, sekarang di sini Naga Buton. mau ganti nama nih, ganti ring name jadi Naga Buton. Di sini kita akan menarik jauh dan kita akan mengupas lebih detail lagi seorang Abdul Haris. Mungkin kita mulai dari masa kecil elu. Bisa diceritakan? Silakan. Dari masa kecil gue ya. Gue itu dulu tinggal sama kakek kan. Dari kecil. Kakek gue kan udah ini kasar juga sebenarnya. Nggak cara didiknya itu kasar. Dia kalau sekolah terus kalau pulang telat itu suka ini ya dipukul gitu kan, namanya kita masih kecil kan sering main kan, habis pulang sekolah main. Itu di mana tuh? Di Itu Buton. Di Buton, di Talaga Buton. Di Buton, oke. Udah terus ini gue lulus SD langsung SMP langsung tinggal sama tante gue tuh. Cuman nggak lama lah gue SMP situ karena gue hidup sama tante-tante gue di situ kan. Gue juga kurang diurus kan di situ. Udah gue itu setiap hari itu gue ke pelabuhan. Ke pelabuhan. Gue ke pelabuhan pas di bawah-bawah itu. Bentar. Lo kan tadi SD lo sama kakek lo. Kenapa lo tinggal sama kakek lo? Soalnya orang tua gue suka merantau, namanya ini kan hidup sengsara gitu, nggak sengsara sih, butuh duit juga karena di kampung orang tua saya itu cari duit itu susah, nggak ada yang bisa susah lah pada saat itu lo susah lah, oke. Jadi mereka harus merantau dan gue itu sama abang-abang gue juga dipisah gitu. Jadi gue tinggal sama kakek gue, dibagi-bagi lah, dibagi. Terus abang gue tinggal sama kakek gue yang satunya lagi yang dari bapak. Oke. Nah, udah pas ini kan lulus SD itu sama lulus SD langsung pindah lagi sama tante, ikut tante di kota Bau-Bau kan gitu. Kota Bau-Bau. Nah, cuman karena nggak diurus di situ, nggak ngurus diri sendiri jadinya kan. Terus lo mau nggak mau lo jadi mandiri di situ. Iya, jadi kayak inilah cari duit sendiri juga kadang kan. Kadang di situ juga kok pulang sekolah itu gue lihat teman di situ pada lagi parkir, kadang gue ikut parkir di swalayan itu kan. Terus juga kadang gue ke pelabuhan. Ke pelabuhan kalau ada kapal nyandar itu, gue naik itu naik dari kapal pelni itu kalau nyandar kan. Terus kita itu gue ikut buru. Jadi buru pada naik juga, gue juga naik. Karena kita kan masih kecil tuh. Jadi kadang ditangkap-tangkapi mama yang jaga pelabuhan itu kan. Jadi kita manjat dari tali-tali kapal itu yang buat ngikat kapal itu. Udah nyampe atas, kadang kita itu cari-cari orang kan. Barangnya mau diangkut dibawain ya gitu kan. Jadi kuli panggul. Iya. Jadi buru udah gue angkat-angkat itu kan. Terus nggak lama kemudian orang tua gue datang, mama gue udah selesai ini kan merantau. Ngambil gue lah itu ke Maumere. Lo dibawa ke Maumere. NTT. Nah di situ gue di sekolahin lagi lanjut, tapi karena gue udah terbiasa bebas gitu kan. Terus sedangkan di orang tua gue udah ada perhatian gitu, dapat perhatian. Jadi kayak nggak nyaman gitu. Lo justru ketika dapat kasih sayang seorang ibu, lo malah nggak nyaman di situ. Iya, kayak nggak nyaman gitu. Udah terbiasa bebas gitu kan. Karena gue juga kan orangnya bandel tuh. Suka ribut lah, kalau enggak kadang pergi ke sekolah tapi nggak masuk sekolah, malah pergi main gitu kan. Nah, ini kehidupan di pelabuhan kan keras bro. Kenakalan apa yang pernah lo lakuin itu? Pasti kan di situ
tough life banget, keras banget hidup di situ pasti. Di pelabuhan itu kita juga sama abang-abangan juga nggak boleh ngalah gitu. Kalau abang ngajakin ribut ya kita ribut, mau badannya gede juga ribut aja. Tapi untungnya aja ada juga paman gue di situ ngikut juga. Jadi paman gue udah agak gede kan. Jadi gue agak aman juga sih. Ada perlindungan juga dari paman. Itu kan. di Pelabuhan Buton. Pelabuhan Buton itu. Terus teman-teman juga dari kita kan ada grup-grup gitu. Jadi sering berantem juga nggak sih di situ? Sama teman-teman. Kalau ini kadang sering ribut. Tapi gue kan orangnya malas ribut di jalan. Kalau ribut gitu udah lempar, lari udah gitu, namanya anak-anak kecil kan. Masih kecil udah kabur gitu kan. Gitu kayak main-main lah, kayak senang-senang gitu. Jadi di situ lo sempat berantem sampai kelahi gitu, nggak sempat? Sempat sih. Sempat. Gua udah sering. Gua juga waktu SMP juga kerjaan gua orang mau malakin gua ya gua ajak ribut. Kalau ini datang kan teman gua pasti dipalakin gitu, ngasih. Gua kalau tukang palak datang kadang gue keluar uang jajan gue ledek-ledekin gitu. Terus mereka minta gue ajak berantem di belakang gitu. Kalau orang sembunyi-sembunyi duitnya, kalau lo masang aja lo panas-panasin. Kalau ajak ribut ya udah ayo gitu. Nah, lo waktu kecil sendiri belajar bela diri gak sih? Sebenarnya enggak, gue enggak belajar bela diri, gue enggak tahu. Gue cuman tahu karena nonton film atau udah gitu aja. Berantem juga paling peluk-pelukan kan, namanya masih kecil kan, peluk-pelukan, cakar-cakaran, tarik rambut udah gitu doang. Jambak-jambakan. Udah bandel dari kecil sih. Cuman gua nggak berani ajak berantem duluan, mereka aja duluan. Di situ lo dibawa ke NTT sama mama lo. Di situ nemuin apa tuh di situ? Di Maumere itu kayak gimana ya? Gue kayak nggak bebas aja gitu kan, nggak bebas, harus ini pulang sekolah harus di rumah, terus nggak boleh kemana-mana kan, paling bantu orang tua jualan gitu kan. Cuman lama-lama gue pengen gitu mau balik lagi ke bau-bau itu. Tapi pas gue naik kapal itu gue salah naik kapal, arahnya ke Surabaya itu dia. Tiba-tiba gue bangun kan dari sini udah mau nyandar kan, gue lihat anjrit kok gedung-gedung banyak banget gitu kan, tinggi-tinggi gedung kan. Waduh, gue bilang. Jadi lo ceritanya ini lo mau kabur dari rumah nih. Mau ke bau-bau. Ceritanya pengen balik ke bau-bau. Tapi malah naik kapal salah kapal. Surabaya. Nah, disitulah gue bangun anjrit gitu. Kapal kan. apa waktu itu, kapal apa lo masih inget gak? Kapal gede apa kapal kecil? Kapal feri. Kapal gede udah itu ya. Feri nyampe Surabaya udah turun lah, gue beraniin aja turun kan. Nah, dari lo bangun, ini kenapa gedung-gedung semua? Iya, tinggi-tinggi semua kan gedungnya. Aduh, di mana lagi nih gitu kan. Udah gue turun aja lah, ikut orang kan penumpang, turun terus tanya-tanya orang. Ini di mana? Gue bilang, "Ini Surabaya, Deh. Emang mau kemana, Deh?" Waduh. Ini Surabaya di mana Surabaya, saya bilang gitu kan. Iya, Surabaya. Emang dari mana, Deh? Katanya gitu kan. Dari Maumere, Pak, gitu kan. Oh, kamu nyasar ke sini? Iya, Pak, saya nggak tahu ini udah nyampe Surabaya gitu kan. Ya udah ayo saya antar ke kantor polisi gitu kan. Terus ya udah gue bilang, wah kantor polisi gitu kan. Udah gue ikutin aja kan. Biar dibawa kok dibawa ke kantor polisi? Iya, biar kamu dipulangin ke kampungmu katanya gitu kan. Udah langsung diajak ke kantor polisi. Tapi pas nyampe kantor polisi itu ketemu polisinya, ini ada anak gila, ada anak nyasar gitu kan. Terus mereka polisi pada sibuk, pada nggak meduliin gitu. Waduh. Terus tukang becak itu yang ngantarin gue itu dia bingung, polisi sini susah pada sibuk. Kamu mau kemana lagi, Dek? Nggak dipeduliin kamu ya? Kamu mau kemana lagi, Dek? Gue langsung tanya, Pak, orang-orang sini kalau merantau kemana gitu kan? Ke Jakarta. Jakarta di mana ya? Itu Jakarta, gue bilang gitu kan. Itu Jakarta. Gue kan tahu Jakarta itu karena gue sering nonton film. Bentar. Lo umur berapa di sini? Umur 14. Kelas berapa tahun. SMP tuh? Kelas 2? Kalau dihitung sih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Tapi gue kan karena gue bandel, gue ngulang terus. SMP dimasukin juga kelas 1. Karena ngulang kan, kelas 1 mulu gitu. Kelas 1 dimasukin Maumere itu kelas 1. Karena di bawah-bawah itu SMP juga kelas 1. Oke. Pas nyampe udah gue tanya, orang merantau di sini mana? Di Jakarta katanya. Gitu. Banyak orang ke Jakarta. Ya udah bisa nggak, Pak? Saya mau ke Jakarta, diantar naik apa? Bilang gitu kan. Ya udah diantar lah naik kereta ya, gitu. Baik juga itu bapak tua itu. Terus dia Masih inget gak namanya siapa? Gue nggak tahu, gue cuma tahu itu orang bapak-bapak itu udah tua, naik becak juga kan. Gue juga nggak tahu lah itu, mungkin malaikat kali gue bilang gitu kan. Udah diantar sama dia. Lo saat itu pegang duit nggak?
gue pegang duit nggak tahu nggak nyampe cepet kayaknya, nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100. Terus apa diantar ke stasiun itu. Terus kamu udah makan belum deh katanya gitu. Belum pak. Aduh Jakarta jauh loh katanya gitu. Gue kira Jakarta itu dekat, cuman ini apa nggak perlu beli makan gitu kan. Udah langsung ini ya apa dibeliin makanan sama dia, nasi kotak gitu kan, sama aqua gelas 2. Udah gue langsung makan itu, akhirnya juga gue habisin. Tapi pas ini apa pas perjalanan itu jauh kan, udah haus lagi, udah ini, aduh gue bilang gimana ya, gue Di kereta itu. di kereta gue bilang aduh gue udah jajan itu duit 50.000 itu gue udah jajan habis. juga, udah gue makan juga kan, karena nunggu berangkatnya pagi gue jajan-jajan lah, habis lah Lo itu. nginep di stasiun waktu itu. Pas udah di perjalanan udah nggak ada duit, nggak megang duit lagi kan, gue duduk-duduk aja gitu, kok nggak nyampe-nyampe gitu kan, Jakarta nggak nyampe-nyampe, udah haus lah, udah kering nih. Gue bilang anjir, udah nggak ada duit, mau beli minum mau beli makan juga udah nggak ada. Udah gue jalan-jalan aja kan, gue pengen lihat lah itu apa, cari-cari air minum tapi nggak dapat. Terus udah gue duduk-duduk di pintu itu, apa tiba-tiba ada orang Di pintu kereta. di pintu kereta, ada orang langsung datang duduk juga ngerokok lah, ngobrol dulu awalnya. Terus tanya-tanya kan, kau dari mana dek, terus mau ke mana, saya mau ke Jakarta, ada keluarga di Jakarta. Bilang nggak ada bang. Ya udah kamu ikut saya aja, berani banget kamu apa ke Jakarta sendiri. Iya bang, saya pengen merantau bang, bilang gitu kan. Masih kecil-kecil merantau, mau kerja apa di Jakarta katanya gitu kan. Udah apa aja bang. Terus dia karena kasihan sama gue kan, ada tiba-tiba tukang jual asongan datang lah itu. Dia pesan kopi kan, terus dia nawarin gue, pesan gak deh. Awalnya gue nolak karena kan gue nggak kenal. Udah gue pesan aja lah, karena dipaksa ya udah, jadi gue pesan energen lah itu. Padahal lo nggak punya duit. Iya nggak ada duit, karena dia yang nawarin ya udah dipesanin. Tapi dia udah tahu lo nggak punya duit. Iya dia udah tahu. Oh, oke. Makanya dia udah ngeliat bibir gue juga udah kering. Pucet gitu ya. Udah kering kan, udah nahan haus itu. Udah minum lah itu, terus sambil tanya-tanya, udah kamu ikut saya aja di Jakarta, ikut saya aja di tempat saya katanya gitu kan. Terus saya bilang enggak bang, enggak enak kan, karena dulu kan gue sering dikasih tahu sama kakek gue jangan ikut-ikut orang sembarang gitu kan. Cuman karena udah gue tolak itu awalnya, gue tolak, terus ya udah dia juga langsung balik ke tempat duduknya kan. Pas udah nyampe di Jakarta itu, di stasiun mana itu, Senen kalau nggak salah. Nyampe terus dia bilang, dek ayo udah ikut saya, keretanya udah nggak jalan lagi, udah nyampe, udah di sini doang. Terus gue mikir kan, Ini yang kenalan lo yang di kereta tadi. iya namanya Jerry. Abang-abangan itu. Ya udah terus diajak itu naik bis lah itu. Terus gue di situ pas lewat di Monas itu gue langsung ngeliat Monas gitu kan, wih ini kayak gue ngeliat di TV-TV itu, gue lihat sampai kayak gini kan, bisa lewat itu gue sampai kayak sampai melengah gitu nengok gitu kan. Terus udah baru nyampe lah di situ. Udah dikenalin ini, terus udah dari situ dikasih tahu kalau kita ini di sini itu nggak benar-benar gitulah gitu kan. Preman banyak di situ katanya gitu. Dan mereka itu nama mereka itu ganti-ganti, nggak pakai nama asli gitu. Jadi lo masuk ke lingkungan mafia ini sebenarnya. Iya, lingkungan preman lah gitu kan, nggak benar gitu. Karena pada zaman itu di tahun berapa 2007. 2007 tuh premanisme masih merajalela kayaknya. Udah, cuman mereka baik sama gue sih, abang-abang itu baik. Bang Jerry itu dia mau ngajarin gue yang benar, walaupun dia nggak benar tapi dia ngajarin gue yang benar. Udah, kalau ngerokok gue dilarang, terus minum gue dilarang. Pokoknya gue kerjaan gue itu bantuin nyokapnya dia itu nyuci piring, di kan nyokapnya jualan makanan di situ. Ya udah gue bantu dari Senin sampai Jumat itu gue bantu mamanya jualan. Terus kalau Sabtu Minggu gue parkir disuruh parkir di depan, ada kayak toko pakaian gitu. Gue parkir situ. Terus duitnya juga buat gua. Baik sih keluarganya, bapaknya kan sapam juga di situ, mamanya jualan nasi di situ. Terus kalau mereka mau pulang itu hari Jumat, mereka pulang ke rumahnya itu, mereka kadang suka ngasih gua uang jajan nih 20.000 gitu kan, buat Sabtu Minggu itu buat beli makan lah gitu. Nah, gue juga hampir pernah gue pernah lah denger lo tuh hampir jadi kurir narkoba. Iya, untungnya aja sih gua nggak terlalu ikut-ikut ya, walaupun kadang juga sering mereka ngerjain gue ya. Kalau abang gue nggak ada itu, Bang Jerry itu nggak ada,
teman-temannya itu kadang suka ngejailin gua, kadang kasih abang-abang itu ya. Udah gua namanya gua kan masih yang kecil kan. Namanya gua takut sama abang-abang, ya udah gua ambil aja, gua kasih, udah habis itu barang itu lagi. Lo dititipin barang, iya. Disuruh ketemu transaksi lah, lo disuruh transaksi sama orang transaksi cuma ngantar doang, ngasihin doang udah selesai langsung balik lagi. Cuman kalau ada Bang Jerry itu mereka itu nggak berani nyuruh. Pas kalau nggak ada aja, itu juga jarang. Gue juga sebentar sih di situ, cuman berapa 4 bulan. Jadi pada saat itu lo nggak tahu barang apa yang dikasih lo? Iya, gue nggak tahu itu barang apa. Dan gue baru tahu pas udah masuk jadi atlet itu. Nah di situ gue dilarang pakai ini, dilarang ini gitu kan, kayak minum. Baru merokok, lo paham ini narkoba, ternyata gitu kan. Dulu itu gue tuh dititipin iya, barang gitu. Kayak gitulah. Iya. Untungnya aja mereka baik. Yang Bang Jerry ini kalau mereka lagi ngumpul-ngumpul gitu pada pesta-pesta gitu, gue selalu disuruh jangan kesini ya, kamu di sana aja main. Terus dikasih duit kan nih buat jajan, pergi jajan-jajan lah sana. Udah gue pergi aja langsung gitu. Jadi di lingkungan itu memang ada orang yang peduli sama lu. Iya, peduli dia. Nah, yang ngajak lu dari kereta itu tadi. Dan dia juga kasihan sama gue kan. Dia ngeliat gitu kan, udah kau kalau mau di sini kau mau jadi apa katanya gitu. Udah kebetulan saya punya teman nih, atlet gitu. Teman atlet, kamu mau nggak jadi petinju katanya gitu kan. Di sini nih. Di sini nih awal mula dunia persilatan ini. Gue bilang, gue takut juga kan dengan mau jadi petinju nggak gitu kan. Wah, gue nggak mau, gue nggak ada niat kayak gitu kan. Gue tolak itu. Cuman dia bilang udah jadi petinju aja daripada kau di sini makin makir terus hidup di sini nggak jelas katanya gitu kan, mau besar nanti jadi apa gitu. Udah gue tolak itu. Terus pas adenya nikah, pernikahan adenya kan, gue diajak di rumahnya itu di Bekasi. Nah di situ gue dipertemuin sama temannya petinju itu. Siapa tuh? Ada Ibrahim Marobi. Anak buahnya Om Berce. Anak buahnya Om Berce. Di situ lo dikenalin. Dikenalin terus Ibrahim Marobi itu ngenalin gue ke Om Berce itu. Okay. Nah langsung dibawa ke situ, bawalah baju itu gua. Itu baju apa tuh? Baju juga baju gede itu baju orang ngasih karena gua kan nggak punya baju kan. Jadi baju-baju lo yang di tempat sebelumnya nggak gua bawa. Lo pindahan dari Jakarta tadi ke Bekasi. Gua bawa baju dikit doang, bawa baju di badan doang karena gua kira bentar doang. Taunya malah persiapin pernikahan adiknya itu udah gua dikasih baju aja. Kadang baju gede-gede itu. Oke. Paham. Udah pas di situ ditemuin lah itu sama dia, terus dibilang besok pagi ya datangnya kita ke tempat latihan nanti saya kenalin sama pelatih saya katanya gitu. Oh ya udah gue ikut aja lah itu, diajak lah. Pas nyampe sana mereka lagi latihan. Gue ngeliatin kan gitu, gue malu juga itu karena mereka ngeliatin gue gini kan, pelatihnya belum ada. Atlet itu ngeliatin gue, kecil, dekil gitu kan, botak lagi gitu kan. Ini kalau kalian lihat Bolang yang sekarang, gue pernah ngeliat foto-foto dia waktu kecil loh. Ntar kita tampilin di sini. Foto-foto Bolang masa dulu. Boleh kita tampilin sini nanti bang? Boleh. Oke, lanjut ceritanya. Itu kan mereka liatin gue kan, wah ini siapa lagi? Ini Bang Om Nyong ini siapa lagi? Dia bawa siapa lagi? Anak dari mana lagi gitu kan? Gue inilah disuruh udah duduk situ, dia latihan kan, lagi latihan. Terus nggak lama kemudian udah di mes itu disuruh ini, kau di mes aja, nggak usah pulang, udah di mes. Terus besok baru gue ketemu sama pelatihan di Bekasi itu, Om Berce itu. Dikenalin, pas datang kan, mana katanya ada anak kecil yang ini mau latihan gitu. Oh iya, dipanggil lah gue itu, udah sini kayak gitu, kenalin ini pelatihnya. Pas gue lihat kan, anjir gede banget badannya kan, tatoan lagi gitu kan, keren kayaknya. Tatoan gitu kan, sangar ini, takut juga. Terus dia ngeliatin gue gitu kan, kamu mau jadi atlet katanya gitu kan. Iya Om gitu kan. Nggak gampang lo jadi atlet katanya gitu. Padahal lo nggak ada kepikiran sama sekali pengen jadi atlet itu apa juga belum ada bayangan. Gue nggak tahu, pokoknya nggak gampang lo kalau ikut latihan katanya gitu kan. Kamu harus banyak kan kamu tinggalin, kamu nggak boleh balik lagi ke sana, ke itu tempat itu katanya gitu kan. Nggak boleh balik lagi, kamu harus di mes kalau mau benar-benar gitu kan. Udah langsung masuk di mes. Terus gue latihan awal-awal itu udah serius lah gue latihan itu, sampai beberapa kali kadang gue ribut sama senior situ. Karena gue yang paling kecil, jadi mereka suka nyuruh lah gitu kan. Dibully namanya. Kita kan kalau atlet kan ada senior junior. Dan gue itu yang paling kecil di situ. Jadi udah
dikit-dikit disuruh gua nggak mau, mereka marah-marah gitu kan, pukulin, suruh cuci piring lah. Kadang gua lagi makan gini disuruh, terus gua nggak mau, ini gua nasi gua itu dipukul gitu kan, set. Tapi gue juga marah di situ. Nah, gue berani juga, gue ribut sama dia, pukul juga, walaupun gue kalah, didorong, dipukul besi lah gitu kan. Cuman habis itu udah gue lari, gue nangis kan, lari, kabur lagi, kabur itu. Kabur lo, sempat nggak betah di mes atlet itu. Nggak betah, karena gue ribut-ribut terus, dibully. Cuman karena istri Om Berja itu, Tante Cindy itu baik. Terus kakak anaknya juga baik kan, kayak gitu. Jadi gue dicari karena gue kabur, dicari si Randi, yang senior saya itu namanya Randi. Dia juga disuruh nyari gue, yang mukulin lo tuh. Mukulin itu nyari, harus cari, kalau nggak dapet lu nggak boleh latihan lagi di sini gitu kan. Dia pusing juga nyari kan. Terus gue dicari, ketemu di kereta, termasuk Mas Teguh juga nyari gue itu. Lu mau kemana itu di kereta? Gue mau ke Jakarta lagi, balik lagi ke tempat itu. Jadi ya, cuman udah langsung gue mikir-mikir kan, karena keretanya nggak ada kan, udah malam kan. Gue balik lagi ke mes diam-diam. Balik ke mes diam-diam, ketemulah kakek itu. Langsung diajak, ayo ke rumah, katanya udah nginap di rumah, mau dikerjain lah senior gue itu. Udah disuruh cari lah itu, padahal gue di rumahnya mereka itu disembunyiin di rumah. Disembunyiin. Udah gitu aja sih. Terus udah ditanya lagi sama Berce, pas ini ketemu, kamu nggak boleh kayak gitu katanya. Kalau mau ini harus siap mental, emang juga ya. Kalau ini harus serius lah gitu. Nanti saya bilang ke itu Randi biar nggak ini, jangan nggak kelewatan lah ngebulinya, bercandanya biar nggak kelewatan lah. Dari situlah mereka diancam kan, kalau berani ada pukul gua, mereka dikeluarin. Nah dari situ gua langsung betah lah itu. Udah gua langsung dianggap ini anak kan. Nah, mereka jadi udah kayak mama gue, mama gue, bapak gue gitu. Nah, sebelum lo kabur itu lo sempat ikut pertandingan nggak? Atau belum? Baru latihan doang? Belum, baru latihan aja. Baru latihan doang. Mungkin mereka juga kasihan sama gue kan, nggak ada keluarga di sini. Mereka juga kan senang bibit-bibit atlet gitu, nyari atlet, ngelatih atlet, senang gitu. Di sana memang kalau sepengetahuan gue juga di sana tempat ngebina atlet. Iya, ngebina atlet banyak. Pembentukan atlet dari anak-anak yang nggak tahu masa depannya mau jadi seperti apa, di sana diarahkan. Iya. Diberi masa depan di situ. Sampai inilah di pertandingan awal itu, ada itu pertandingan awal. Pas ini kan main tinju itu, tinju amatir dulu masih kelas. Ini 4. Pertandingan pertama lo. Ini kan tadi kita kenal bela diri pertama kali di Bekasi. Pelatihnya Om Berce. Di situ lo diangkat sebagai anak lah, sama dia dianggap sebagai anak. Dan sekarang kita beranjak ke pertandingan. Pertandingan pertama gue itu langsung ke Jurnas tinju. Langsung ke Jurnas, itu pertandingan gede itu tinju itu di Marinir Amfibi. Udah gue main situ, ketemu langsung juaranya. Dihajar kalau gue belum sempat balas udah lempar handuk. Jadi baru istrinya penyisihan. Baru pertama ketemu langsung. Baru penyisihan langsung ketemu juaranya. Aldoms. Masih aktif dia. Siapa namanya? Aldoms. Oke, lo masih inget ya pertandingan pertama lu, padahal itu udah kapan itu? Itu gue nggak bisa move on dari itu. Nggak bisa move on dari itu pertandingan pertama gue. Iya, pas semua atlet pasti begitu. Langsung gue pukul, belum sempat mukul udah lempar handuk. Gue langsung tanya pelatih, kok lempar handuk? Udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah naik di atas ring. Itu berarti kamu berani katanya gitu. Nanti kamu latihan lagi, nanti pertandingan berikutnya baru baru nggak lempar handuk lagi katanya gitu kan. Oh gitu ya. Lo nanya nggak alasannya kenapa itu? Iya, dia bilang biar gua biar nggak kaget kena pukul katanya gitu. Yang penting gua naik di atas ring dulu. Kalau dia naik di atas ring kan udah nyobain di atas ring kayak gimana gitu kan. Jadi biar nggak nervous lagi, biar nggak takut lagi, biar nggak lempar handuk Om Berce langsung lempar handuk. Itu gua langsung awalnya kesal juga. Belum sempat balas udah udah di stopin. Itu sempat berapa menit berjalan? Nggak nyampe 1 menit. Baru langsung lempar handuk. Udah. Gue baru mau pukul gini udah di stop. Langsung bilang, wah kenapa ini gitu kan. Lo tahu nggak itu kenapa? Iya, karena gue baru ini biar nggak kaget gitu. Soalnya kan ada orang kalau kena pukul kan besok suruh tanding lagi udah nggak mau gitu. Jadi udah biar suruh latihan lagi katanya. Kayaknya ya Om Berce tuh bikin lo biar penasaran. Iya, biar ini aja, biar lo ada ngerasain penasaran gitu loh. Jadi lo kayak kesel sendiri, gue harus buktiin nih, gue belum ngebuktiin apa-apa nih gitu.
Jadi udah gue balik lagi langsung latihan lagi karena masih kesal itu kok ini jangan sampai lempar handuk lagi gitu kan. Udah gue main tinju, gue main tinju terus itu. Itu sebenarnya pelatih lu tuh punya maksud tertentu. Kayaknya sih gue cara juga nggak tahu tekniknya dia kayak gimana itu. Cara ngebentuk mental lu memang seperti dia tahu karakter lu pasti itu. Dibangun memang biar lu tuh penasaran pengen segera fight lagi pasti gitu. Iya betul. Nah terus berikutnya kapan tanding lagi, event apa lagi nih? Pas itu event seleksi ini tinju di Jawa Barat. Waktu itu kan gue masih Jawa Barat, Kabupaten Bekasi kan gue bawa. Jadi lo memang di awal nih memang tinju ya? Tinju dulu tinju amatir. Tapi karena gue setiap main tinju itu gue selalu dicurangin. Akhirnya gue pindah ke wusu. Jadi tinju wusu. Pertandingan kedua lo. Seleksi Jawa Barat. Seperti apa berjalannya? Gue masih dapat perunggu itu karena pas di semifinal gue dicurangin. Jadi atlet yang Jawa Barat aja yang dekat-dekat gitu, yang penting itu mereka bisa menang. Kalau masih tinju kan poinnya kan kayaknya masih bisa dimain-mainin. Jadi di tinju sendiri prestasi lo apa bro? Lumayan juga sih kalau dihitung. Gue kalau tanding itu pasti selalu dapat medali. Selalu bawa medali lah ya. Wakilin Jawa Barat juga pernah main ke Jurnas tinju. Cuman karena di ke Jurnas tinju gue selalu dicurangin, ya udah. Di situ gue selalu sakit hati. Gue sakit hati, gue kabur lah ke wusu. Terus gue tinjunya ke tinju profesional. Di umur berapa nih? 15 tahun. Udah masuk profesional. Udah tinju pro itu di mana, di TV udah tuh? Udah ini enggak, pertama masih di Tangerang, pertandingan itu promotor itu. Promotor lokal lah ya. Lokal tinju cuma 4 ronde, amprop gitu. Nah, di sini karena di tinju lo ngerasa karir lo tinju amatir. Di tinju amatir karir lo ngerasa mentok lah istilahnya, mentok lah. Akhirnya lo beralih ke wushu. Nah, ini gimana nih? Tolong ceritain. Di wusu gue main lah itu pertandingan di wusu. Cuman karena gue masih junior situ kan, jadi gue selalu kalah sama yang udah tua-tua. Event pertama wushu yang lo lakonin di mana? Praporda di Bandung, Jawa Barat nih. Jawa Barat. Terus gue tanding kan, gue cuma lolos aja situ. Lolos di Porda, untuk Porda. Pas di Pordanya gue juga kalah. Langsung kalah itu. Main kelas berapa waktu itu bro? Kelas 48. Dulu dia mulainya dari kelas 48. Sekarang lo main di kelas 65. Naik terus gua. Naik terus, nggak pernah stay di satu tempat, di satu kelas lama gitu ya. Selalu naik. Itu setiap tahun itu, tahun berikutnya udah naik lagi 52. Gitu. Jadi di wusu sendiri sebenarnya awal-awal karir lo juga nggak manis ya? Iya, awalnya kalah terus. Nggak langsung juara gitu. Merintis lah dari awal. Jadi kayak ada pengalaman gitu. Terus mulai ada angin segar nih lo di wushu, mulai kelihatan berprestasi tuh pas waktu mulai event apa? Waduh, lama juga itu. Gue merintis juga lama itu. Pertama pas mau wakilin Jawa Barat terus ada seleksi di Jawa Barat. Pas gue ikut seleksi, pas sudah di atas ring itu gue udah tinggal fight, tiba-tiba di stopin. Kenapa tuh? Disuruh turun, katanya gue nggak dapat medali di Praporda, jadi nggak boleh ikut seleksi katanya gitu kan. Oke. Itu seleksi juga beda kelas, bukan 48, kelas 52. Sedangkan yang 48 juga itu naik juga ke 52 si Yudi itu. Yudi yang gue bilang musuh bebuyutan. Itu gue mau seleksi sama dia tuh, dia juga naik kelas, tapi dia kan dapat perunggu karena Porda, dia ada medali. Di 48, tapi kan yang gue seleksi itu 52. Harusnya kan boleh kan, tapi tetap katanya nggak boleh. Ya udah. Nah ya udah, gue sempat ini juga udah nggak bisa wakilin apa-apa kan, nggak bisa main pon. Udah gue balik, tiba-tiba Om Berce itu dapat telepon dari DKI, pelatih DKI. Udah ditawarin mau nggak ikut seleksi di DKI. Ya udah, terus kata Om, udah nggak usah sedih, kita ke Jakarta katanya gitu, ada seleksi. Jadi di situ udah sedih, udah putus asa. Nah baru udah langsung diajak lah ke Jakarta itu seleksi, sampai 3 kali seleksi. Pertama kalah, main seleksi pertama kalah, cuman juara 2. Habis itu seleksi kedua lagi gue menang. Terus seleksi ketiga udah nggak ada lawannya, udah takut. Jadi gue seleksi itu ketiga itu gue cuman sparring doang, main 56 walaupun kalah kan sama yang kelas 56. Udah dari situ ditarik langsung ke DKI. Bentar.
Gue kayaknya pernah denger lo tuh main di event Universitas Gunadarma. Itu juga pertama kali gue main wushu. Pertama kali main wushu di situ. Pertama kali main wushu. Cuman bawa ini kan Nagamas dulu, pertandingan antar Nagamas doang ke sana. Jadi udah ketemu yang tua juga senior DKI sebenarnya wushu. Tapi sebenarnya gue menang itu ketemu dia, tapi karena dia wakilin Gunadarma jadi gue kalah gitu. Udah gue dapat perak lah gitu. Lawan tuan rumah. Biar mereka dapat itu medali katanya. Ya udah gue perak aja. Itu juga berat gue juga. Gue main 48, berat gue berapa? 45. Ini kan gue pernah denger itu karena apa? Gue pernah ngelatih di Universitas Gunadarma kan, ngelatih Wushu Shanda. Dan senior-senior di sana tuh pernah cerita dulu kita punya kejuaraan gitu, dan salah satu juaranya tuh Bolang gitu. Gitu. Jadi masih ingat berarti. Iya, gue tadi pas lo cerita nih Wushu. Bentar. Itu gitu. pertama kali main wushu sebenarnya. Itu pertama kali main wushu sebenarnya di Universitas Gunadarma. Tapi dulu gue masih tinjau amatir, tapi karena ada pertandingan itu udah main-main aja. Untuk jam terbang. Itu juga gue main pukulan doang, tapi bisa sampai tembus final. Jadi lo main wushu tapi gaya boxing. Iya. Oke, lo berlanjut, lo akhirnya dipinang DKI Jakarta. Suruh ke DKI kan. Disuruh ke DKI. Wakilin DKI lah itu, ikut. Lo lolos di DKI lah ini. Iya. Ikut prapon pertama kali itu, bawa wakilin DKI. Ya udah, gue pas main wushu prapon itu langsung dapat medali perak. Lo mewakili DKI Jakarta prapon. Medali perak. Medali perak langsung. Itu prapon di mana tuh? Di Makassar. Di Makassar. Sedangkan yang Yudi itu cuma lolos doang. Jadi yang di Jawa Barat yang dulunya memang dielu-elukan nih, yang lo mau seleksi ketemu dia nggak bisa, malah di sana lolos doang. Yang dapat medali malah elu. Gimana perasaan lo? Kayak sebenarnya gue pengen banget pas di prapon itu gue ketemu yang dia itu, karena gue kayak ada pengen pembuktian gitu. Tapi nggak pernah ketemu selama walaupun satu kelas, jarang ketemu kami. Cuman jarang di satu bagan tuh jarang. Pas ketemunya itu ya yang lu ikut juga yang di Medan itu. Di Medan itu malah ketemu di situ. Baru ketemu awal ketemunya. Nah di situ gue pembuktian itu. Nah yang di prapon Sulawesi itu lo di situ dapat juara 2. Lo kalah dari siapa, bro? Dari Gunawan Jawa Timur. Mas Gun. Lalu sempet lawan Mas Gun juga ya. Kalau sekarang lawan Mas Gun gimana? Kalau sekarang, ini Mas Gun selalu bilang, wah kalau saya ketemu kau sekarang udah nggak bisa. Soalnya dia kan masih 52 terus, sedangkan gue udah naik 65 gitu kan, jauh beratnya. Iya karena waktu itu lo memang masih muda banget, lo masih masa pertumbuhan, sedangkan Mas Gun ya udah segitu gitu aja, 52 terus. Dia aja kaget gue naik sampai kelas 65. Sedangkan dia tetap 52 gitu. Iya, Mas Gun tuh termasuk dulu juara abadi juga pada masanya gitu. Dia juara, selalu di wushu juara. Kemarin di PON di Papua dia juara 3, kalah yang baru. Ya mungkin ya regenerasi lah. Udah waktunya mungkin pensiun kali. Wow, Mas Gun udah lama dari dulu. Iya, dia udah namanya udah melegenda. Udah juara wushu, kalau siapa yang nggak kenal Gunawan? Iya. Juara abadi kelas 52 kg. Oke, di situ lo di prapon ya. Terus kan berarti kan tuh lanjut untuk PON Kaltim. Enggak, PON Riau. PON Riau. PON Riau. Di PON Riau lo 2012 itu dapat apa tuh? Gue dapat perunggu. Sebenarnya juga masih di perunggu juga. Kalah dari Sumut. Itu juga gue dicurangin. Jadi Sumut yang dapat emas. Mas Gun mana? Mas Gun dicurangin juga, ketemu final mereka, tapi dicurangin juga. Jadi sama kayak gue. Gue ketemu dia dicurangin. Mas Gun ketemu dia juga dicurangin. Gitu. Iya. Dan akhirnya lo di situ cuma dapat perunggu. Kalau perunggu cuman udah ngeri sih, udah oke itu. Iya, kalau di PON lo PON dapat perunggu untuk DKI Jakarta. Nah, di situ lo udah mulai settle lah, ada gaji bulanan pasti. Udah ada gaji. Tadinya itu gue dikontrak di DKI, tapi kan kontrak tuh maksudnya lo habis PON selesai gue pulang lagi ke Bekasi itu. Jadi memang statusnya dari awal lo tuh peminjaman. Kayak dipinjam. Lo dipinjam dari Jawa Barat, dari Bekasi. Dari Bekasi itu. Ke DKI. Oke, statusnya emang ada kontraknya berarti ada kontrak peminjaman. Selesai PON balik lagi. Selesai PON lo harusnya balik lagi ke Jawa Barat, ke Bekasi.
Oke. Ini nggak banyak orang yang tahu nih kalau Bolang sebenarnya atlet bayaran. Iya. Tapi di situ juga pengurus DKI itu ngejar gue terus. Pas sudah selesai PON itu mereka ngejar PP terus, sedangkan gue masih bertahan di Jawa Barat kan, pengen bela Jawa Barat gitu kan. Lo cinta Jawa Barat sebenarnya? Iya, karena gue latihan dari awal di situ. Oke. Cuman Jawa Barat pada diam-diam aja pengurusnya. Sedangkan DKI ini mau terus PP DKI terus, lebih aktif ngejar lu lah ngejar istilahnya. terus. Ya udah. Itu juga gaji gue nggak di stop itu. Harusnya kan udah selesai kontrak di stop. Ini enggak, dibiarin biar gue semangat senang gitu, biar senang. Udah gue bujuk Om lah itu. Lo akhirnya yang bujuk Om Berce. Iya, gue bujuk lah, Om. Saya DKI itu minta saya buat di DKI aja gitu. Ya udah kata Om, ya udah. Oke lah, bilang pengurus DKI itu, oke kapan pertemuannya gitu kan. Lo kontrak lo kan ini berarti kan DKI beli lo dari Bekasi lah ya. Itu berapa tuh, boleh disebutin nggak? Berapa ya, kayaknya 50 deh, sekitar 50 juta. 50 juta. Oke, jadi lo udah ditransfer ke DKI lah istilahnya. Langsung transfer pemain, kalau di bola transfer pemain. Iya. Dan sekarang berarti statusnya masih dipinjemin lo? Kalau sekarang udah enggak. Udah lo pas selesai PON Riau itu mereka langsung tanda tangan itu kontrak. Beli memang langsung, bawa kan? Gue nggak boleh bawa Jawa Barat lagi, jadi gue wajib di DKI Jakarta. DKI terus gitu. Sampai sekarang gue harus di DKI. Nah, abis itu lo lanjut tadi di event Kejurnas Medan, lo akhirnya bisa membuktikan diri bahwa lo bisa ngalahin orang yang dielu-elukan di Jawa Barat gitu. Itu gue senang banget itu. Gue kayak kayak gimana gitu. Itu langsung pengurus Jawa Barat itu kayak menyesal gitu kan. Terus mereka bilang, udah Bolang balik lagi ke Jawa Barat. Terus langsung dibilang sama Om Berce, udah nggak bisa, udah sah dia di DKI katanya gitu kan. Udah nggak bisa kemana-mana. Dan kok nggak bilang-bilang katanya gitu kan. Kalian kemana aja selesai PON, kami ajuin kalian diam aja. Sekarang baru kalian minta gitu kan. Udah dari situ gue rasanya senang lah gitu. Akhirnya lo diperebutkan. Iya, langsung ya begitulah atlet ketika lagi jaya-jayanya. Lo di Medan emas kan? Masih perak sih. Perak sama Hendrik Tarigan. Masih ada Hendrik Tarigan. Ya, masih ada senior. Ya itulah atlet ketika di atas angin lagi berprestasi dielu-elukan. Ketika udah kalah ya. Udah kalah ya udah. Kemana terserah. Kan pernah ngerasain kan. Kalau kalah gimana? Kalau kalah jadi sampah, Bos. Kalau masih ada juara 3 masih bisa lah gitu. Masih bisa lah. Kalau enggak sama sekali. Sama sekali ya udah. Sedih bro. Yang udah ngerasain kan. Iya udah ngerasain gue. Terus lo akhirnya bertahan di DKI Jakarta. Di sini prestasi lo gue lihat makin menggila bro. Lo sampai ke SEA Games, ke Asian Games, ke kejuaraan dunia. Bener nggak? Iya. Itu bisa diceritakan lo bisa akhirnya lo masuk pelatnas seperti apa tuh? Gitu karena yang seniornya kan udah banyak yang pensiun lagi. Umurnya udah lewat. Jadi, lah. Jadi gue yang selalu juara 2 itu ya udah otomatis kan naik kan. Regenerasi. Pas banget pas di umur gue itu pas lagi tepat. Nggak ada yang berat itu. Nggak ada lagi juaranya. Ya udah gue tanding juara terus sampai panggil pelatnas. Udah dikirimlah ke kejuaraan dunia. Pertama ke Turki. Ke Turki, Istanbul. Terus balik lagi situ, itu juga kejuaraan dunia juga gue langsung ketemu tuan rumah, langsung kalah. Baru balik lagi persiapan lagi PON Jawa Barat. Nah situ prapon gue lolos medali juara 1 emas. Langsung persiapan lagi buat kejuaraan dunia di Malaysia. Tapi over berat itu. Nggak tanding. Waduh. Lo main di kelas berapa di Malaysia itu? Kelas 56 sih itu. 56. Lo berat lo berapa? Berat gua 60 lebih, 66. Itu nurunin nggak ini, cuman pas nyampe sana itu salah pelatih sih, salah pemberitahuan. Katanya nyampe sana selang sehari baru timbang badan. Ternyata sampai langsung timbang. Sampai besok paginya langsung nimbang. Gitu. Jadi nggak sempat nurunin berat. Sempat nurunin. Udah, gue juga karena ini kesal udah nggak usah. Wah itu sedih banget sih. Iya. Membawa nama harum Indonesia tapi nggak jadi.
kalau dikalahin musuh is oke lah kita terima, ini dikalahin berat badan bro. Berat badan. Jadi teman-teman asal tahu nih ya, atlet-atlet wushu itu kan ada penimbangan badan tiap pagi gitu. Wajib timbang badan dulu baru bertanding. Ya. Jadi sebelum ngalahin lawan lo, ngalahin dulu berat badan dulu. Ngalahin diri sendiri dulu. Kalahin diri sendiri dulu, kalahin berat badan dulu. Baru bisa lawan orang. Oke. Di Malaysia lo gagal bertanding. Terus dari pihak Indonesia sendiri ngasih hukuman gak atau punishment gak? Ngasih hukuman blacklist. Waduh. Langsung gua nggak dibolehin di pelatnas itu selama 2 tahun. Waduh. Itu 2 tahun tuh nyiksa lu bro. Cuman namanya ini kan kita kan namanya atlet kan ya terima aja lah gitu. Yang penting gua masih di DKI masih di lancar ya udah nggak apa-apa. Di blacklist 2 tahun nggak boleh di pelatnas. Tapi event nasional boleh. Itu pelajaran banget buat lo ya. Pelajaran banget. Apa yang lo ambil hikmahnya di situ? Ya gua nggak mau terulang lagi. Jadi gua kalau mau ada pertandingan gua wajib persiapan. Jauh-jauh hari gitu maksudnya. Berat udah. Harus masuk dulu beratnya. Terus berlanjut lagi di Jawa Barat di PON lo dapat emas. Semifinal itu gua kalahin lagi si Yudi itu. Di semifinal ketemu Yudi lagi. Kayaknya lo kalau ketemu Yudi itu puas banget. Kalau ketemu dia gue senang banget karena gue ada inilah yang seleksi itu. Yang dulu itu masih membekas banget gitu loh. Dan lo masih ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa lo tuh lebih terbaik, daripada masih di atas dia gitu. Ya. Itu lo kayak memang cara membalas orang-orang yang meremehkan kita itu dengan prestasi. Iya, betul. Kita tampar mereka ya dengan prestasi kita. Lo berhasil nampar ceritanya nih. Berhasil. Apalagi kan dia kan tuan rumah Jawa Barat kan, supporternya banyak banget itu. Sampai 1 gor itu Jawa Barat semua. Iya, pastilah tuan rumah. Walaupun 3 ronde kan gue 3 ronde main. Seru banget itu. Itu rasanya gitu. Kalau nyalinnya enggak ini udah mentalnya udah langsung ambiar gitu. Tapi karena ada semangat pembuktian gitu ya udah gue harus ini yakin menang gitu. Lo persiapannya di mana waktu itu pas menghadapin PON? Di Cina. Wah, ini gue dari DKI itu yang lolos itu kami dikirim 1 bulan di Cina. Beijing di Cina itu. Tolong sharing dong ke teman-teman Zen Walkers nih. Gimana sih latihan di Beijing Cina? Itu pertama kalinya itu gue latihan di Cina itu dikirim ke Cina itu pada persiapan PON Jawa Barat 2012 itu pertama kali lo latihan di Cina. Ceritain dong keseruannya di sana. Pokoknya awal lo datang ke Cina deh. Awal datang ke Cina itu namanya orang Cina kan selalu buru-buru kan. Jadi pas nyampe itu kita harus cepat-cepat. Langsung dijemput, langsung dibawa itu, kenalin lah ke tempat hotel dulu, penginapan, istirahat, terus besok paginya ke tempat latihannya itu. Ngelihat dulu awalnya nonton dulu perkenalan, terus baru sorenya latihan. Itu juga latihan langsung sparring. Nggak langsung diadu sparring gitu kan. Udah kan namanya kita baru sampai masih capek kan, belum ada persiapan, udah jadi samsak hidup aja dulu kita situ. Semua pokoknya KO semua, termasuk senior saya itu Jeffrey Sinambela, yang kelas 70, terus Tati, terus saya, pokoknya Widodo ada yang sampai cedera kan. KO semua kecuali saya doang masih bisa lah main pukul tangan kan, masih tangan. Di sana kan ada di Cina kan tangannya nggak bagus, kurang KO bagus. Tuh maksudnya KO tidur gitu. Tidur KO. Gila. Rata-rata pada tidur itu, lo doang yang nggak tidur. Jeffrey KO, terus Tati masih, kalau Tati yang UFC itu kuat dia masih ini karena dia udah sering pelatnas kayaknya. Iya. Terus si Widodo bahunya lepas, pokoknya banyak yang cedera lah pas hari pertama itu. Ya tapi namanya kita di sana TC kan ya wajib besok juga harus latihan tetap latihan. Itu udah kerjaan latihan baru gitu. Datang langsung disuguhin kayak gitu, pada trauma nggak itu? Trauma. Besok setiap kali kalau ada sparring kadang kita buat alasan. Tapi namanya pengurus nggak mau alasan, udah tetap harus ikut. Tetap harus ada sparring, selalu ada sparring. Apa bedanya latihan di Indonesia sama di Cina? Kalau di Indonesia kita kan latihan kita aja.
Kalau di Cina itu kita tiap hari itu sparring. Sparring partnernya banyak. Ada sparring partnernya banyak, atletnya juga banyak. Jadi sparring partnernya juga ganti-ganti, nggak itu aja. Terus secara teknik sendiri beda nggak sih di sini sama di sana? Kayak beda. Kalau di sana tekniknya lengkap lah gitu. Cara serang-serangannya komplit. Kayak gimana? Kan mereka Wushu kan dari Cina. Jadi kita bisa belajar banyak. Modifikasinya lebih banyak di sana. Lebih komplit. Kalau kita kan kalau pelatih kan kadang tangan aja gitu. Kaki aja, tenang banting aja gitu. Kalau di sana enggak. Komplit. Komplit langsung digabungin tiga-tiganya itu. Nah, pengalaman apa lo di sana yang unik, yang seru, yang lucu, cerita lucu lah, pernah ngalamin apa lo di sana sama teman-teman kayak Bang Jeffrey Sebenarnya sih dan kawan-kawan? nggak ada kenangan, kita kan sana cuma latihan aja. Berarti kan ada cerita lucu nih Bosan. yang bisa apa? Misalkan tadi contoh yang lo mau sparring aja pada alasan kayak gitu-gitu. Ya paling ini doang, kadang jadi kau itu jadi lede kan. Nah, baru ting tiba-tiba bang gimana gelap ya bang gitu. Kayak gitu aja kadang. Pernah baru masuk sparring tiba-tiba mengkaukan diri, ada nggak? Ada yang pura-pura kau gitu? Enggak sih, paling kalau ini baru sparring gitu langsung ini alasan cedera gitu, udah gitu doang. Banyak kan sih alasan cedera. Jadi nggak ikut sparring. Sering denger dari teman-teman kayak lo dulu kan kita pernah satu match kan di DKI, dan denger cerita-cerita lo Edo gitu kayaknya lucu gitu. Di sana kebanyakan alasan daripada latihan itu. Iya, alasannya. Karena saking kerasnya latihan di Keras sana. banget. Nggak ada istirahat. Pokoknya tiap hari itu benturan. Kalau di Indonesia kita latihan itu benturan, istirahat bisa ini. Kalau di sana enggak. Benturan terus lanjut. Di sana no excuse, nggak ada alasan. Nggak ada sakit juga. Kalau sakit, yang mana misal kaki sakit ya udah, yang sakit nggak boleh ini. Jadi Tangan masih bisa, ya udah pukulan aja. Tangannya nggak sakit kan, masih jauh dari jantung kan? Itu aja. Pokoknya di ini masih jauh dari jantung lah gitu kan. Oke. Dan akhirnya sekarang yang merajai di kelas 65 kg itu lo. Sekarang berarti masih platnas statusnya? Sekarang ini tunggu pemanggilan aja. Tunggu Pemanggilan pelatnas buat SEA Games nanti. Tapi kemarin udah pelatnas ya? Kemarin udah dipanggil, tapi karena PON jadi fokus PON ya udah. Karena kan kalau kami kan ada 3 orang tadinya dipanggil pelatnas tahun ini. Siapa aja? Diandra sama Amanda terus saya. 3 orang itu. Sedangkan kita persiapan PON. Kalau 3-3 itu masuk pelatnas, sisanya kan masih berapa orang? Kami kan 8 orang, berarti 5 orang kan sisanya yang latihan di DKI itu bisa ini kurang, jadi nggak ada partnernya kayak yang Jumanta atau apa kan, nggak ada partnernya. Jadi otomatis sudah kami bertiga ngobrol lah, udah mau gimana kita latihan pelatnas apa DKI. Terus mereka juga kan kayak mikir-mikir kan. Ya udah gue bilang udah kita latihan DKI ya, fix. Udah sampai kita rapat tolak nggak mau latihan di pelatnas. Udah langsung ya udah oke kalau gitu, udah desain lah kan. Oke, pelatnas. Gaji pelatnas anak wushu Shanda tuh berapa sih? Kayak beda-beda sih gajinya. Oh, beda-beda tergantung prestasi. Ada yang 10, ada yang 8,5, sama ada yang 5 juta. Kalau di elu sendiri berapa, bro? Gue yang kedua 8,5. 8,5. Oke. Tapi bonusnya yang gila. Bonusnya gede kalau dari ini. Apalagi era presiden yang sekarang, bonus atlet itu dihargain banget. Oke, Presiden Jokowi. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Lo kan udah nyaman istilahnya di wushu ya, di bela diri amatir. Tapi kenapa lo masih ikut profesional MMA, One Pride MMA? Why? Gue orangnya penasaran gitu. Gue udah masa di wushu aja gitu kan. Sedangkan MMA ada, pas pertama buka MMA itu gue udah pengen main MMA, tapi karena gue masih sibuk di wushu, udah gue tunda sampai MMA season berapa itu baru gue ikut daftar Audisi. Udah hasil gue juga bagus di MMA itu. Audisi lo dapet grade apa? Grade A. Wih, grade A. Oh iya, selesai audisi itu langsung dipanggil MMA. Iya, kalau grade A prioritas langsung main. Iya. Itu main pertama menang, udah terus kayak wah
langsung kayak gimana, wah kayak ada peluang ini gitu kan. Soalnya kan kalau Lawan siapa waktu itu? pertama lawan Marton kayaknya Marton atau Lamhot gitu. Marton Tangku Bolon kayaknya, kalau enggak Lamhot, gue juga lupa. Ya, udah lupa. Gue kalau lawan Anda udah melupakan ya. Pokoknya kalau tanding itu gue nggak tahu lagi Gak siapa itu. kehitung soalnya ini anak tandingnya gak kehitung. Ini Gua kerjaan tadi gua cerita tanding kita mulu. banyak yang kita lompatin loh sebenarnya. Dia itu pemegang sabuk tinju juga. Iya, sabuk kan? tinju. Tinju Dulu profesional. TVRI. TVRI. Iya. Kan? Itu udah kita lewatin juga karena saking banyaknya Saking dia banyak. tanding gitu. Ini kita langsung ke MMA aja lah MMA karena di aja, tinju ya. prestasi lo udah nggak diragukan. Memang dia besar di camp atau sasana tinju. Lahirnya di sasana tinju. Pasti prestasi tinjunya udah nggak meragukan gitu. Nah, yang gua bingung tuh kenapa dia berani-beraninya ke MMA, sedangkan dia itu nggak ada basic submission atau BJJ. Sedangkan di MMA ini dibutuhkan banget teknik submission gitu, ngerti permainan bawah lah. Kok lo berani-beraninya ini? Gue berani karena Wushu Sanda itu gue rasa komplit. Udah komplit. Tinggal komplit. finishingnya Tinggal doang. Kunciannya. paling belajarin tinggal kuncian aja sama lepas-lepas dari kuncian aja gitu. Ya kayak gue berani tuh karena di Wushu juga kan jarang ada pertandingan. Setahun itu bisa sekali doang. Setiap tahun sekali. Sedangkan di MMA kan selalu ada. Selalu ada. Lo butuh jam terbang itu. Iya, gue pengen itu bertanding terus. Ya kalau fighter tuh kayak misalkan vakum berhenti lama gitu, terus mau tanding lagi tuh kayak mulai dari nol lagi gak sih? Jadi kayak malas gitu. Kalau nggak ada pertandingan kan kita latihan itu nggak ada target. Kayak malas-malasan. Tapi kalau ada pertandingan pasti semangat terus. Pasti kejaga terus lah ya. Stabil lah. Nah, pertandingan pertama lo di One Pride MMA menang. Pertandingan kedua lo menang lagi. Makin songong nih orang. Ya, menang wow, makin enak ini. Kalau menang-menang kan bayaran naik. Ya. Oke, ngomong-ngomong bayaran nih, bayaran lo sendiri di One Pride MMA cukup nggak buat lo? Menurut gua sih kalau ini setengahnya sih. Setengahnya maksudnya? Ya cukup-cupin aja. Cukup-cupin aja. Berarti masih kurang maksudnya? Iya masih inilah pasrah. Gua cuman kalau bayaran gua ini dapat setengahnya doang. Sisanya kan buat gantiin itu vitamin makan pelatih. Iya pelatih gitu. Oke. Jadi masih istilahnya masih nutup buat persiapan lo, masih nutup lah. Iya masih nutup, masih ada yang gue dapat itu. Masih ada yang lo dapat. Karena juga lo memang kan dapat gaji dari amatir. Iya, kalau lo nggak dapat gaji dari amatir sedih pak. Sedih. Kayak yang lain kan nggak cukup. Kalau gue kan kayak vitamin kan nggak usah beli lagi udah dapat. Nah, lo dari amatir udah kebantu. Makan juga udah ada gitu. Nah yang pure profesional ini yang nggak punya basic amatir ini kan sedih pak. Iya itu. Pak. Nah berlanjut pertandingan ketiga lo menang lagi. Menang pas pertandingan keempat baru kalah. Keempat lo lawan siapa nih? Denny Arif junior lo di Wushu Sanda. Iya itu gua kayak ngeremehin gitu. Sedangkan kan gua di Wushu kan gua cuma ngandalin pukulan tendangan. Itu juga gua kira gua menang. Hitung poin ternyata dibilang kalah karena gua berapa kali di take down sama dia. Poinnya dia menang di take downnya itu. Sedangkan gua bisa bangkit lagi di situ sampai habis ronde. Sampai 3 round full ya dan menang poin decision. Makanya di situ gua langsung mikir, langsung gua tanya poin-poin One Pride itu kayak gimana. Seperti apa biar lo pelajarin. Biar tahu. Terus kata dia kata mereka kalau take down itu poinnya tinggi katanya gitu. Oh gitu ya udah. Tahu gitu gue take down mulu kayak di Wushu. Iya makanya gue bilang kemarin kan karena itu gue cuman mikirnya lo pukulan masuk itu poin tinggi. Gue cuma senang-senang aja di One Pride itu kan. Tanding senang-senang udah gitu masuk TV pokoknya. Oke, jadi sebenarnya lo kayak nyari jam terbang aja di One Pride ini. Iya nyari jam terbang. Karena kan gue perlu banget jam terbang. Kalau kalau nggak ada gitu kayak gimana ya. Pas mau tanding lagi kayak kagok. Benar. Jadi kayak mulai dari nol lagi memang. Kalau udah biasa tanding ya udah tanding tuh kayak sparring aja. Udah. Jadi gua kalau tanding kan gua bisa evaluasi kurangnya yang mana, ini yang mana gitu. Nah, ngomong-ngomong evaluasi, lo tuh punya pelatih khusus enggak sih? Punya sih, paling sharing aja sama pelatih. Siapa tuh? Maruli. Bang Ucok Maruli. Itu pelatih Wushu Sanda DKI. Iya, Sanda DKI. Gue juga sering juga konsultasi sama Om Berce. Om Berce juga. Gue selalu konsultasi. Ya karena lo emang dari sana soalnya. Iya. Dan lo bukan tipikal juga gue lihat
kacang lupa kulit lah istilahnya orang-orang zaman Iya, sekarang. Gue harus ini tetap gue hargain siapapun itu. Ya lo nggak pernah lupa dari mana lo berasal tuh. Itu gue salut sama lo, gue ngelihat sisi itu di lo gitu. Lo nggak pernah ngelupain siapa diri lo dari mana gitu. Itu keren sih. Oke, lanjut lagi pertandingan keempat lo kalah, pertandingan kelima Menang lagi. ngelawan Habib Rahman. Habib Rahman. Siapa nggak tahu juga ya. Anak ini dia anak buahnya Suwardi kayaknya. Oh, dari Habib. Sebentar. Kayak ini. Siapa? Gue pernah dengar juga. Iya. Yang gue kunci satu tangan. Iya. Oke. Dia oke. Tahu. Dari Asta ya? Iya, Asta. Asta. Oke, dia masih muda juga. Yang Oke. tinggi itu. Tahu. Lupa namanya gue. Nah, berikutnya lo di situ menang. Langsung ketemu. Dia kan belajarnya BJJ tuh. Gue kunci satu tangan. Lo kunci satu tangan nge-tap dia. Itu lo nyangka nggak tuh? Gue nggak nyangka aja gitu. Itu juga gue ditanya, wah apa nama kunciannya apa itu? Katanya gitu kan. Gue aja langsung gue jawab, gue nggak tahu itu kuncian apa. Aduh. Ya karena lo nggak pernah belajar BJJ Gue gitu. nggak belajar BJJ waktu Iya. itu. Karena gue senang-senang aja main di One Pride. Jadi sendiri lo awalnya masuk One Pride juga nggak punya target apa-apa. Iya. Tapi karena apa? Pengen menang-menang aja sih sebenarnya. Iya, orang tanding juga maunya menang semua, Pak. Iya. Oke. Di situ lo menang dengan kuncian satu tangan yang nggak tahu namanya apa. Dan dia juga termasuk praktisi Iya, BJJ itulah. Dia langsung banting gue itu. Tapi tanganku masih Nyangkut. gini aja nyangkut, udah gue tarik-tarik aja. Lo ngakalin tenaga lo aja di sini. Iya, gue akan aja gue gini aja gue bilang sampai meram itu. Oh, gitu kan. Taunya dia ngetap. Nah, emang gila sih lo ngalahin dengan satu tangan. Tangan. Oke, lanjut abis itu lo tanding lawan siapa lagi? Tanding lawan ini dari apa? Jawa Timur itu siapa lagi namanya? Dia katanya apa? Basicnya ini pernah main itu apa? Pencakdor. Pencakdor. Namanya lupa lu? Namanya gue gak pernah hafal nama orang. Susah lawan orang. Sama gue juga. Oke, di situ gimana berjalannya pertandingan? Itu kan gue karena gue TC di DKI di USU, gue tanding karena dia ini basicnya juga apa? Pencakdor. Jadi enak lagi tuh main pukul-pukulan lah kami itu. Tapi dia bawa gue ini ke ground. Gue kaget juga itu atlet pencakdor kok masa dibawa gue ke ground kan. Langsung udah gue balikin, gue kunci langsung. Lo kunci apa? Kunci apa? Dia tiarap di di matras gitu, gue langsung ambil dari belakang, gue gini. Oh, rear neck choke. Nggak tahu lah. RNC. Kunci nggak kalau tahu kunci gue lo. dapat gini, oh ini dapat, udah gue tarik aja udah gitu. Nama-namanya gue nggak tahu. Ini real fighter sebenarnya, memang dia kebentuk tuh dari lingkungan gitu. Dari alam dia kebentuk. Kalau orang tuh nyari-nyari belajar gitu, kalau lu gimana? Gue cuman karena gue nonton pertarungan gitu kan. Dan lu tuh tipikal yang lihat aja nangkep gak sih? Iya, gue kan? Kalau gue nonton gue lihat, oh gue bisa pelajarin. Entah nanti teman gue lagi duduk, gue tarik lehernya gini. Kerasa nggak? Kerasa katanya gitu. Oh ya udah berarti kerasa, udah gitu doang. Kebayang gak sih lo kalau lo memang bener-bener belajar BJJ yang bener? Gue sih apa? Lo pasti jadi lengkap banget, bro. Gue waktunya itu nggak sempat karena gue latihan di USU. Pelatnasnya, pelatnasnya, terus pelatdannya udah nyita waktu lo di situ ya. Jadi cuman yang gue pelajarin itu ya udah nonton YouTube. Makanya orang-orang teman-teman gue itu cuman bilang, pelatih BJJ lu siapa? YouTube ya, katanya gitu. Sering bercandain gue kayak gitu. Keren nih, gue kebayang tuh maksudnya ada orang yang treatment khusus lo untuk fokus BJJ gitu, maksudnya udah banyak sih nawarin. Yang nawarin kalau udah pasti kayak gitu. Kalau orang istilahnya belum punya nama itu, kita yang bingung nyari pelatih gitu. Tapi ketika lo udah punya nama nih, pelatih yang nyari lo. Iya, gitu. gue udah dicari, gue udah pernah ditawarin juga Bali MMA si Stever. Katanya udah kalau mau belajar kuncian di BJJ apa di Bali aja katanya. Apa Bali MMA, cuman gue bilang iya kalau ada waktu, bilang gitu kan. Terus dari apa yang pelatihnya Fikri juga, yang Fikri udah kalau mau belajar di tempat gue aja gitu, bilang aduh nggak bisa waktunya. Siam juga nggak apa ngajak ke sana juga sering kan apa udah kalau mau latihan BJJ sini aja, sini ada pelatihnya bagus katanya gitu. Lo tolak juga. Tolak. Gila.
Sombong Anda ya. Bukan Udah sombong, ditolak. bukan sombong sebenarnya. Waktunya aja nggak pas. Waktunya aja nggak pas. Jadi lo nolaknya gitu ya. Waktunya aja nggak pas nih. Gue tes terus. Itulah ini maksudnya pelajaran juga untuk teman-teman yang masih mau mulai, baru memulai di dunia bela diri atau berkarir di dunia bela diri. Gue tuh sering juga dapet DM gitu, gimana caranya kalau mau jadi atlet MMA, gimana caranya jadi atlet ini. Proses. Jadi kita pembuktian diri dulu ya nggak sih? Iya. Ketika kita udah membuktikan diri kita itu berprestasi, itu semua orang akan datengin kita gitu. Iya, banyak sih yang nanya-nanya tentang apa pertandingan gitu. Kalau mereka mau tanding itu nanya, "Bang, kalau tanding wusu kayak gimana sih?" Katanya gitu cara mainnya. Ya udah gue jelasin aja. Terus kalau ini, "Bang, kok bisa Bang apa main MMA kuncian-kunciannya bisa begitu kan?" Gue bilang udah belajar, gue bilang belajar aja, cari pelatih, bilang gitu. Nah, di sini kan yang jadi kendala tuh ketika junior-junior ini yang pengen baru memulai, apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Ya kalau menurut saya sih dari saya sendiri yang saya pelajarin selama ini ya harus latihan, harus belajar, pokoknya jangan cepat bosan. Kalau latihan itu jangan cepat bosan. Dan kita harus ngebuktiin dulu nggak sih bahwa diri kita ini harus apa ya, diperhitungkan gitu, layak diperhitungkan gitu loh. Emang dari diri sendiri dulu sih. Iya. Pokoknya kalau apa tanding kalah itu jangan putus semangat lah. Yang harus itu harus semangat lagi. Kita mulai dari basic banget, maksudnya orang mau belajar tuh nggak tahu mau ikut bela diri apa, misalkan dari mana gue mau mulai, itu saran dari lo gimana? Kalau saran dari saya sih mending cari pelatih yang bagus. Kalau mau ini jangan sampai cari pelatih yang asal-asal cuma tahu aja, tapi kalian dililati jadi nggak benar. Kalau pelatih yang benar kan apa? Kalau pelatih benar kan kalian dilatih diarahin yang pas gitu. Jadi tekniknya pun tahu gitu. Iya, nggak sembarang. Nggak sembarang. Soalnya kan banyak sekarang Guru dari YouTube. Enggak, pelatih banyak yang ini apa? Yang asal cuma tahu-tahu aja, baru mereka kan kadang member baru latihan, besoknya udah jadi pelatih gitu kan. Nah, itu saya Sosok ngajarin. Iya, sosok ngajarin. Entah pukulannya asal-asal lah kayak gimana gitu. Nah, beruntungnya lo di sini kan langsung ketemu pelatih yang memang pelatih yang bagus-bagus semua. Sesungguhnya gitu loh, Om Berce, terus Kayani, terus Bang Ucok sampai sekarang baru itu sampai sekarang. Itu kan bukan pelatih kaleng-kaleng gitu. Iya, pelatih-pelatih terbaik semua. Jadi jalan hidup juga itu. Iya, pokoknya banyak termasuk senior saya yang sama-sama dulu juga mereka pindah-pindah ganti pelatih sampai sekarang mereka udah selesai. Cuma saya doang yang masih apa di Bagasasi itu yang sampai sekarang masih aktif di atlet itu saya doang. Di angkatan lo itu. Ya, keren. Kita balik lagi ke One Pride. Setelah lo menang dari kunya tadi kan lawan Pencak Dor. Setelah menang dari Pencak Dor, lo menang di situ. Dengan RNC tadi. Kuncian. Nah, ketemu Fikri. Langsung ketemu Fikri. Basic Brazilian Jiu-Jitsu. Gimana tuh? Kalau Fikri menurut gua sih apa nggak ribet-ribet amat tanding sama dia gitu kan. Udah tahu lah gitu kan. Udah tahu pasti udah dia BJJ ketaker lah gitu. Pasti BJJ juga bilang gitu kan. Itu gue udah sering ancam-ancam dia ketemu apa kan pas-pasan kamar mandi gue bilang, BJJ lu nggak bakalan masuk di gue bilang gitu kan. Lo Cywar di situ. Gue sambil bercanda sebenarnya teman ini karena teman kenal juga kan pernah apa bareng-bareng juga latihan kan. di Bagasasi. Jadi cuma gue bercandain aja gitu. Itu Cywar lu bro. Pokoknya kuncian mana kunci-kuncian lu semua nggak bakalan masuk gue bilang gitu kan. Dan di pertandingan itu gue liat frustasi. Sebenarnya frustasi langsung. Di situ lo menang lagi. Sebenarnya udah bisa gue kejar pas jatuh itu gue udah bisa ground and pound. Finish lah. Iya cuman kan karena dia bawa nama Bagasasi, sedangkan Bagasasi kan yang besarin gue dari dulu. Jadi lo nggak enak mau habisin dia. Main-mainin aja. Yang penting main habis ronde udah selesai. Tuh Fikri, dengerin Fikri. Karena lu bawa Bagasasi, coba kalau bawa yang lain udah gue gebuk. Serem banget. Tuh Wik, dengerin Wik. Bercanda. Di situ lo menang poin decision. Bonyok sih gue liat Fikri di situ. Iya. Itu nggak lo seriusin tuh istilahnya, nggak lo habisin bener-bener habisin? Nggak gue habisin. Kalau gue habisin udah parah itu.
Oke, kita berlanjut lagi ke pertandingan selanjutnya. Lo ketemu Ini Hafid Nur Marandi. Oke, seorang apa ya? mantan Submission juara artis ya. lah. Nah, mantan juara juga kan. Mantan juara di kelasnya. Nah, di sini lo gue nonton Katanya pertandingan. sih kata berita-berita aroma balas dendam gitu. Padahal menurut gua ini enggak. yang barusan ini aroma balas dendam. Yang dulu lo kan pengalaman pertama lu dikunci nih. Dikunci ya. Enggak bisa napas gua. Nah, lu ceritain dong perjalanan lo melawan Hafid pertama kali itu gimana? Pertama kali itu gue sebenarnya gantiin orang waktu itu. Lo gantiin orang. Dia kan harusnya ketemu Jamil Burham dari Kalimantan. Kaltim. Taunya dia nggak siap. 1 minggu gue dihubungin. Sedangkan gue lagi libur itu latihan, lagi nggak Badan latihan. lo juga nggak Iya, siap sih. baru selesai pertandingan terus pertandingan SEA Games itu baru selesai. Jadi libur lah itu berapa bulan. Jadi lagi naik berat. Iya, ototnya nggak ada nih Nggak orang ada bisanya otot, gua kering bilang. gitu. Cuman karena ini dihubungin, ini nggak ada lagi yang siap. Gue bilang, wah ya udahlah ambil aja. Gue bilang, udah gue ambil lah itu. Nggak siap, taunya malah kunci. Itu 1 round doang kan? 2 ronde. Dua Ronde ronde? pertama itu gue nahan itu kuncian, tangan gue udah dilipat-lipat, udah kayak gimana, udah gak bisa ini. Cuman masih lolos lah sampai 1 ronde itu. Gue di bawah ground sampai ground terus sampai selesai waktunya itu. Digulung lah lo istilahnya, kalau di pokoknya biji digulung lo. Entar tangan gue di otak-atik lah itu. Cuman masih nggak kekunci. Terus kata itu kan komentatornya katanya mungkin karena tenaga gue kuat jadi nggak bisa kunci. Soalnya atlet-atlet yang basicnya dari amatir itu fisiknya gila-gila semua. Padahal itu gue persiapan 1 minggu doang. Nurunin berat badan itu juga cuman dihubungin 1 minggu, hari Rabunya baru gue latihan. Sampai di hotel juga gue baru latihan. Nurunin berat badan doang. Itu juga kayaknya masih over itu. Masih over, malah kena denda dong. Denda potongan. Oke. Di situ lo kalah dengan cara rear neck choke. Lo gimana? Pengen lanjut tanding MMA lagi atau ya udahlah gue sampai sini aja gitu? Gimana lo? Gue pengen lanjut. Gue orangnya nggak pernah mau berhenti. Walaupun gue kalah, gue lanjut terus. Coba lagi. Soalnya kan kesalahan gue juga sih pas kena kucian itu. Gue udah nggak persiapan, gue terima. Terus juga gue di bawah juga udah tahu gue lawan gue BJJ, gue malah mutar balik. Ya, gue malah mutar balik. Kasih punggung lo. Terus diajakin gue guling-gulingan atau apa BJJ, gue ikutin aja. Gue sosok tau lah itu. Sosok ini. Sosok ngikutin gitu kan. Aduh, kayak gue sok banget itu pertandingan sama dia itu. Kayak gue ngeremehin gitu kan. BJJ doang ini gitu kan. Lo ngeremehin ya. Taunya malah kekunci. Jadi pelajaran yang lo ambil dari melawan Hafid Nur Marandi yang pertama itu nggak boleh ngeremehin lawan. Iya, nggak boleh ngeremehin lawan. Jatuhnya atlet itu karena suka ngeremehin lawan, udah itu. Ya, benar. Benar. Setelah itu lo tanding apa lagi? Ketemu siapa lagi? Ketemu itu si namanya lagi, Dari mana? yang pencak dor itu. Habis ketemu Hafid langsung pencak dor. Hafid pencak dor. Jadi bukan pencak dor dulu baru Hafid. Lo tadi pencak dor dulu baru Hafid. Nggak tahu juga itu pokoknya. Kayaknya enggak, Hafid dulu. Hafid dulu baru Fikri. Baru pencak dor. Baru pencak dor. Habis itu Fikri. Baru Fikri. Kita kembali tadi. Enggak apa-apa aman. Ya, jadi setelah lo mengalahkan Fikri, lo fokus ke bela diri amatir lagi. Iya, fokus lagi ke amatir. Dan gue langsung telepon juga dapat tawaran. Ketemu juaranya karena gue sama Fikri itu title fight. Jadi siapa yang menang dia yang ketemu itu. Contender fight. Contender fight. Jadi lo sama Fikri ini contender. Yang menang ketemu Aep. Gue udah persiapan, udah dihubungin. Dan udah masuk hotel, udah wawancara segala macam. Tapi taunya itu pas tes kesehatan gue dibilang positif. Oh, lo kan sempet udah baliho, lo udah udah tuh ini di tuh TV. udah foto-foto sabuk. Lo sebenarnya tuh harusnya ketemu Aep kan? Ketemu Aep. Nah, lo udah foto-foto pakai sabuk ya? Nah itu gimana tuh ceritain tuh? Ya, gue nggak ngerasain apa-apa itu pas latihan di situ, nyampe situ. Pertandingan ini di masa-masa pandemi ya sih? Iya, masa-masa pandemi. Oke. Gimana tuh?
Pokoknya kaget aja gitu. Kok dibilang positif, sedangkan gue di Mes DKI juga kita wajib swab. Wajib swab. Walaupun ini antigen swab antigen doang. Tapi kan di OnePress kan PCR ya. PCR ya. PCR dan situ gue dinyatakan positif. Gak bisa tanding. Itu berdua gue sama tim gue kan Golden Dragon ngirim 2 orang sama Boston itu. Positif Soalnya juga. Positif, tapi gue bingungnya itu pelatihnya enggak. Yang bawa gue juga enggak, yang bawa dia juga enggak. Dan situ udah kami langsung dihubungin, gak boleh kemana-mana ya, tetap di kamar gitu kan. Wah ini ada apaan ini gitu kan, belum tahu itu. Bang kenapa kok gini? Enggak, emang belum dengar ya? Kenapa bang? Laode sama Boston positif katanya gitu. Wah udah kaget juga kan, udahlah kayak gimana, udah persiapan tiba-tiba gagal tanding kan situ. Udah kita kayak diasingin lah gitu. Tunggu orang dulu nggak ada, baru kita disuruh keluar, turun. Udah turun. Terus ditanya juga kan, kalian mau mau karantina mandiri atau dibawa ke Wisma. Cuman karena dari dari pengurus DKI udah karantina sendiri aja. Udah langsung minta karantina sendiri. 2 hari kemudian gue tes sendiri tetap negatif. Gue bingungnya itu Tetap positif. Enggak, negatif malah. Negatif malah. 2 hari kemudian gue tes itu negatif. Gue makanya itu gue bingung. Itu juga gue nggak ngerasain apa-apa sih sebenarnya. Jadi sebenarnya lu tuh udah mau title fight dulu ya. Iya, udah mau title yang fight. sabuk sesungguhnya bukan interim lah istilahnya. Yang real sabuknya Yang di udah kelasnya real. gitu. Oke. Nah, kalau orang-orang pada umumnya nih bukan atlet nih kan ngerasain corona yang demam lah, yang batuk lah, yang flu lah. Kalau lu sendiri tuh ngerasain COVID tuh kayak gimana sih? Gue nggak ngerasain apa-apa, penciuman normal, panas juga enggak, flu juga enggak, batuk juga enggak. Pokoknya biasa aja, gue tetap latihan. Pokoknya tenaga aja masih ada, nggak lemas nggak apa. Nggak ada nggak ada tanda-tandanya gitu. Lu sebenarnya nggak percaya kalau diri lu tuh lagi COVID? Iya nggak percaya, gue juga kayak mikir-mikir ini permainan atau apa gitu kan. Cuman jadi lo punya kesimpulan sendiri lah, punya pemikiran sendiri, punya argumen sendiri yang ya kadang namanya kita gitu kan udah persiapan kan, kadang kita nggak nerima. Ya, jadi mikirnya belum gitu. bisa legowo lah. Dan lo pas keluar dari hotel One Bread itu tes sendiri, swab apa PCR? PCR. Dan hasilnya negatif. Nah terus gimana itu? Makanya itu harusnya lo minta cek ulang kalau menurut gua ya. Tapi gue nggak bilang gue mau tuntut juga ngapain gitu kan. Udah nunggu aja lah. Emang mungkin saat itu pas gue lagi dites di One Pride itu mungkin ada virus, tapi nggak lama kali di tubuh gue gitu. Oke. Ya. Oke. Ya, ternyata ada kisah menarik juga di balik lo ngejar sabuk ini, bro. Iya, gue merintis lagi tuh. Kayak gimana gitu, percaya nggak percaya. Taunya malah ditawarin ini interim. Ya nggak kebayang sebelumnya. Nggak kebayang, tiba-tiba ditelepon aja interim ya katanya gitu. Oke gitu. Oke. Hitung-hitung latihan megang sabuk gitu. Iya, gue karena ini aja karena gue udah TC aja, jadi habis pon kan lagi fit-fitnya kan udah. Si Aib sendiri kenapa dia nggak tanding tuh, kenapa alasannya, tahu nggak? Ya katanya sih mau nikah. Persiapan nikah. Dia mungkin antisipasi biar nggak cedera. Mungkin, kan kalau di pelaminan ya bonyok-bonyok mengep. Aduh, mungkin. Oke. Sebenarnya gue baru di sini aja gue buka-buka masa lalu gue nih. Baru di ini aja di tempat lu ini. Jadi lo cerita tentang kehidupan lo baru di podcast Zenbox nih. Udah banyak dulu wartawan udah mau ngangkat kisah gua, masa gua gitu. Cuman gua selalu bilang enggak ada bang gitu. Baru di sini doang nih. Eksklusif ini berarti, bro. Khusus buat lu. Thank you lo, bro. Siap. Karena temen aja. Thank you lo, bro. Iya. Jadi eksklusif nih podcast Laude Abdul Haris nih di podcast Zenbox, dan kisah-kisahnya insya Allah baru akan ada di sini nih. Dan mudah-mudahan nih akan menginspirasi banyak orang cerita lo, bro. Semoga ya. Ya, oke. Nah, untuk closing nih, bro. Lo punya pesan-pesan gak sih buat fans lu atau haters lu di rumah sana? Buat ini aja sih, teman-teman aja. Gue juga kemungkinan belum ada fans ya. Tapi kalau ada juga ya terima kasih karena kalian jadi saya bisa semangat juga.
Itu aja sih. Ya semangat aja udah. Semangat udah. Gue nggak perlu banyak-banyak lah gitu. Udah banyak-banyak. Yang penting gue buktiin di tempat pertandingan aja udah. Sebenarnya gua tuh ngefans sama lu bilang gak punya fans gitu. Gimana? Gua soalnya dulu masih kuliah tuh. Gue liat kayak bolang anjir orang bisa berhasil di dunia bela diri tuh apa gitu loh. Gue tuh mau nanya itu sebenarnya resep rahasia lu atau apa ya rahasia lu bisa sukses di dunia bela diri tuh apa sebenarnya bro? Itu sebenarnya Berlatih aja sih sebenarnya, latihan aja. Konsisten Aja, nggak boleh. continue. Nah, pokoknya kalau ada yang nawar-nawarin, udah datang ke sini. Lebih baik lu pilih salah satu aja yang menurut lu terbaik. Dan di situ pasti lu tahu apa karir lu naik. Itu aja sih. Keyakinan berarti. Keyakinan bahwa orang yang manajemen lu itu benar. Iya, yang manajemen. Jangan sampai salah pilih juga. Terkadang kan kita atlet lagi bagus gitu kan, kadang dari Tergiur. sini ngajakin apa dengan segini nanti lu menang gue kasih ini kan. Kadang kan yang lain enak nih kayak gitu kan, pindah taunya malah kalah di sana, kalah langsung udah dibebasin. Kalau di sini kan gue jadi sampah udah. Kalau di sini kan gue DKI itu gue kalah udah malah dibikin bagus gitu. Oke, ketika lo nggak dibuang jadinya. hancur tapi dilihat lo masih ada potensi jadi dididik lagi, dibina lagi. Dibina. Terus itu sih yang gue lihat dari diri gue yang pas ini itu, makanya gue bisa sampai sekarang. Ya. Berarti lo harus istilahnya punya keyakinan juga. Iya. Punya prinsip. Itu tipsnya ternyata. Iya. Ya. Oke, thank you Bolang sekali lagi. Siap. Udah datang ke podcast Zenwalk. Terima kasih banyak udah mau berbagi cerita lo yang belum pernah di-share di mana-mana tentunya. Jadi eksklusif konten kita. Thank you sekali lagi. Oke, jangan kemana-mana. Ikuti terus podcast Zenwalk. Karena di Zenwalk kita akan membahas latar belakang para fighter. Sebenarnya bukan cuma fighter doang. Ada otomotif, ada hobi, ada games, macem-macem. Oke, jangan kemana-mana. Ikuti terus podcast Zenwalk. Zenwalk! Oh,